Shalom, jumpa dalam kasih Kristus bersama dengan saya, Robinson Wadu. Melalui channel ini, saya ingin berbagi sharing firman Tuhan kepada setiap saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus memberi kita pengertian dan pemahaman supaya kita memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sharing tentang iman seekor anjing kecil. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 ini adalah firman Tuhan yang sama dengan Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 dengan perikop judul Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Namun kali ini saya ingin kita belajar dari kisah yang ditulis oleh Matius. Ayat 21 berkata demikian, "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon." Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Dia berjalan-jalan untuk mengelilingi daerah-daerah Israel dan sekitarnya untuk memberitakan firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Ya. Timbul pertanyaan, apakah wanita yang disebutkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 24 sampai 28 dan Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30 adalah wanita yang sama? Karena di dalam Matius ditulis seorang perempuan Kanaan dan dalam Markus ditulis seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Jawabannya adalah sama. Sirofenisia di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata Suropoinikisa, adalah sebutan yang digunakan di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-26 untuk seorang wanita non-Israel dari daerah Tirus dan Sidon. Fenisia adalah bagian dari Syria, dari kerajaan Romawi. Itulah sebabnya timbul istilah Sirofenisia, yaitu gabungan dari Syria dan Fenisia. Sedangkan Tirus dan Sidon adalah kota-kota di Fenisia yang merupakan bagian dari Syria. Fenisia merentang dari utara, yaitu dari Karmel, menyusur pinggiran pantai yang letaknya di antara Galilea dan pesisir pantai. Jadi kalau kita melihat di dalam peta yang ada di bagian belakang Alkitab itu, kita dapat melihat daerah-daerah ini. Perempuan Sirofenisia yang disebut dalam Markus pasal 7 ayat 26 itu juga disebut dengan sebutan Kananaia, dalam bahasa Yunani, atau secara harfiah disebut dengan orang Kanaan, karena penduduk awal Fenisia adalah keturunan Kanaan. Dan akhirnya Kanaan
khususnya digunakan untuk menjelaskan Fenisia di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 26, perempuan itu disebut Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Jadi jawabannya adalah sama. Selanjutnya dari ayat yang ke-22, ya. Dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ternyata ibu ini mempunyai satu masalah, ya. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, anaknya perempuan itu mengalami kerasukan setan, dan ditulis bahwa sangat menderita, ya. Selanjutnya ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ya. Tuhan Yesus tidak memberi jawaban apapun terhadap permintaan ibu ini, dan sepertinya Tuhan Yesus cuma diam saja. Dan menurut saya lebih mengejutkan lagi bahwa murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, ya. Ternyata murid-murid ini kompak untuk menyuruh wanita ini pergi karena dia terus berteriak-teriak bahwa Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, ya. Selanjutnya di ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus memberikan satu jawaban yang menurut saya bentuk dari penolakan. Tuhan Yesus ingin menolong dia. Jadi ketika dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku, anakku perempuan sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan lagi-lagi Tuhan Yesus memberikan jawaban di ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perkataan Tuhan kepada perempuan ini sepertinya begitu kasar. Namun setelah saya menelaah, saya menemukan bahwa memang orang-orang Yahudi zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dari mereka, dan menjuluki orang-orang Kanaan atau orang-orang non-Yahudi pada umumnya itu dengan sebutan anjing, ya. Dan Tuhan Yesus tampaknya sengaja untuk mengangkat topik ini pada saat bertemu dengan perempuan ini. Orang-orang Yahudi seringkali menganggap cuma bangsa mereka sendirilah yang adalah orang. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Adam, bahasa Yunani itu disebut dengan anthropos, ya. Sedangkan bangsa-bangsa lain di antara mereka, atau sebutan dalam tanda kutip, yaitu orang kafir, atau di dalam bahasa Ibrani itu goyim, ya. Jadi bangsa-bangsa lain yang ada di antara mereka itu, mereka sebut bahwa hanya mereka yang manusia dan bangsa-bangsa lain itu adalah anjing. Dan di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kuon, ya. Dalam kisah ini Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi kata anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi, yaitu kepada perempuan ini. Namun ada perbedaan yang tidak biasa, dan perempuan ini menanggap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus memakai istilah anjing dalam bentuk diminutif atau bentuk yang halus, ya. Tuhan Yesus menyebutnya dengan hunarion di dalam bahasa Yunani, ya. Tuhan Yesus tidak menggunakan bahasa kuon, anjing liar atau anjing hutan begitu. Tapi Tuhan Yesus menghaluskannya dengan menggunakan kata hunarion, ya, yaitu anjing kecil atau anjing rumah. Ini menjadi satu hal yang membuat wanita ini mengerti bahwa
Tuhan Yesus tidak sedang menyebut dia sebagai anjing yang di dalam tanda kutip anjing liar atau anjing hutan, tapi dia mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang menyebut dia dengan sebutan anjing kecil atau anjing rumahan atau anjing yang disayang oleh orang-orang pada umumnya. Sehingga ayat yang ke-27 berkata demikian, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, yang menarik di sini adalah jawaban yang disampaikan oleh perempuan ini. Dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu." Dia mengakui bahwa posisi dirinya dalam pandangan bangsa Yahudi terhadap ia yang bukan Yahudi, bahkan juga di hadapan Tuhan Yesus, ia tidak lebih dari seorang manusia. Namun hal ini membawa ia pada satu posisi merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia memposisikan dirinya dengan mengakui dirinya sebagai anjing, untuk merendahkan dirinya. Kata rendah diri atau merendahkan diri itu adalah sikap yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang. Sangat terlihat jelas bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan di sini. Terkadang kita lupa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Coba kita bedakan memposisikan dengan posisi. Kita tahu bahwa posisi kita, mungkin kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya, namun seringkali sikap yang kita tunjukkan bukan pada memposisikan diri sebagaimana mestinya. Saya berikan contoh. Contohnya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kita bukannya harus melayani, namun kita ingin dilayani. Kita ingin diutamakan. Sehingga nilai kita sudah tidak diukur dari posisi, tapi dari jam terbang. Jadi istilahnya semakin senior, semakin harus dihargai. Ya. Terkadang sebagai seorang hamba Tuhan, kita melupakan hal itu. Sedangkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 berkata demikian. "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Ya. Jadi sebenarnya ketika kita menamakan diri kita seorang hamba Tuhan, maka seharusnya tindakan-tindakan kita itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang mau melayani, bukan mau dilayani dan diutamakan. Nah, sebagai orang percaya, kita tahu posisi kita, ya. Kita tahu posisi kita sebagai orang percaya, tapi terkadang kita tidak memposisikan diri sebagai orang yang mempercayakan diri pada Tuhan. Lebih banyak kita mengatur Tuhan untuk setiap rencana kita dan sudah tidak pada rencana Tuhan. Kita bilang kita percaya. Posisi kita adalah kita sebagai orang percaya. Namun terkadang kita tidak memposisikan diri pada satu titik di mana Tuhan, saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Lakukan semua yang Tuhan anggap baik, Tuhan pandang benar untuk kemuliaan. Dan seringkali situasi membuat kita bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kita harus bersusah hati? Kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan dan serahkan pada Tuhan setiap langkah kita, dan biar Tuhan buktikan janjinya. Menurut saya, bahwa itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sebelum saya membahas ayat yang ke-27, saya ingin kita melihat ayat yang ke-26. Di dalam ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Hal ini berarti remah-remah yang jatuh dari meja tuannya adalah remah roti.
Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35a, Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup." Dan roti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri, bahwa tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun perempuan ini berkata, "Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Seolah-olah wanita ini dia ingin berkata seperti ini. Sekalipun roti itu bukan untuk anjing, namun remah yang jatuh itu tetaplah remah roti, dan itu cukup bagi anjing itu. Atau mungkin dengan bahasa yang lebih jelas, dia mungkin ingin berkata, "Benar bahwa engkau tidak datang untuk saya, kaum yang dianggap tidak pantas menerima janji mesianik. Namun saya hanya butuh belas kasih-Mu, dan itu cukup bagi saya." Ya. Kasus ini sama ketika Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Ya. Dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata demikian. "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.'" Ya. Kasus ini sama. Ya. Kasus ini sama. Si perwira ini sekalipun dia memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia menyadari bahwa dia tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Wanita ini pun juga sama, dia mengakui dirinya bahwa dia tidak pantas menerima janji mesianik. Ya. Bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dan juga bangsanya. Ternyata dia tidak menganggap seperti itu. Tapi apa yang dia butuh? Dia hanya butuh belas kasihan Tuhan. Ya. Ada begitu banyak orang percaya yang selalu beriman pada apa yang mereka inginkan dari Tuhan dalam doa-doa mereka. Sebenarnya itu hanya untuk menyenangkan hati mereka, sehingga terkadang mereka itu lupa untuk bersyukur. Karena apa? Mereka hanya fokus kepada doa-doa yang mereka inginkan. Ya? Dan itu membuat mereka lupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan buat. Bahkan kasih karunia Tuhan yang selalu cukup, bahkan selalu baru setiap hari. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dan 23 berkata demikian. "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan." Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan juga tahu keinginan kita. Terkadang Tuhan menguji kesabaran kita di dalam berdoa. Bukan saja akan keinginan, bahkan kebutuhan sekalipun. Tuhan sering membuat kita bersabar di dalam setiap doa-doa. Sikap di dalam memegang dan menunggu dengan bertekun pada janji Tuhan yang membuat Tuhan melakukan sesuatu. Dan itulah iman yang ditunjukkan oleh wanita di dalam cerita ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang ke-28 berkata, "Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Kita tiba pada kesimpulan. Saya membuat sebuah kesimpulan sederhana. Ya, saya mengutip dari tulisan seseorang yang berkata, "Iman tidak membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin." Akhir kata, mari kita tetap bertekun di dalam doa. Kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena sebenarnya kasih setia Tuhan sangatlah cukup dalam kehidupan kita. Namun terkadang keinginan-keinginan kita yang selalu kita utarakan kepada Tuhan, sehingga kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan buat segala hal yang sudah dikerjakan.
Mari kita pegang janji Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus